Selamat sore Sobat Investor, berjumpa lagi dengan saya M. Faizal, redaktur pelaksana iDirectional.com di program Top 5 iDirectional yang mengulas berita-berita terpopuler yang tersaji di iDirectional. Investor asing kembali masuk pasar domestik dengan net buy 3,03 triliun sepanjang pekan lalu, mendorong IHSG yang menyentuh rekor 8.051,11 dan mengangkat saham-saham terpilih seperti BRMS dan PTRO. Sementara itu, sentimen merger asuransi BUMN membuat saham Tugu diprediksi akan menjadi surviving entity. Mengingat statusnya sebagai satu-satunya asuransi BUMN yang sudah tercatat di bursa. Di saat yang sama, Kiom Sekuritas menaikkan target harga saham ENRG menjadi 775, membuka peluang re-rating berdasarkan fundamental yang semakin baik. Dorongan positif juga datang dari kebijakan pemerintah. Instruksi Presiden Prabowo untuk mempercepat penyediaan rumah subsidi diproyeksi akan menguntungkan emiten-emiten properti seperti Real yang sedang ekspansi rumah murah. Di sisi lain, IHSG diprediksi masih berpeluang menguat pekan depan ke level 8.102 hingga 8.125. Dengan rekomendasi saham AADI, BMRI, MBMA untuk buy on weakness dan TPIA untuk sell on strength. Kami sudah merangkum 5 berita terpopuler untuk Anda, Sobat Investor. Berikut Top 5 iDirectional hari ini. Berita pertama, asing kembali masuk ke pasar domestik. Investor asing kembali masuk ke bursa saham domestik dengan mencatat net buy 3,03 triliun pada 15 September 2025. Berbalik arah dari net sell sebesar 6,59 triliun pada pekan sebelumnya. Arus modal ini ikut mendorong IHSG mencetak rekor 8.051,11 atau naik 2,51% dari pekan lalu. Saham-saham seperti AMMN, BRMS, BBRI, BRPT, dan PTRO menjadi incaran asing dengan nilai transaksi yang signifikan. Meski begitu, pergerakan harga saham tidak seragam. Ada yang melesat seperti BRMS dan PTRO, namun AMMN justru terkoreksi meski diborong asing. Berita kedua, saham Tugu diprediksi jadi surviving entity. Rencana merger asuransi BUMN dinilai dapat mengoptimalkan kinerja dan kapasitas masing-masing perusahaan. Dari 16 perusahaan asuransi plat merah, jumlahnya direncanakan menyusut menjadi 3 sesuai klaster jiwa, umum, dan kredit. Analis menilai, Tugu Insurance paling berpotensi menjadi surviving entity karena satu-satunya asuransi BUMN yang sudah listed di bursa. Selain valuasi saham Tugu yang murah, sentimen merger juga membuka peluang kenaikan harga saham ke depan. Berita selanjutnya, Kiom naikkan target saham energi ke 775. PT Kiom Sekuritas Indonesia menaikkan target harga saham ENRG menjadi 775 per saham dari sebelumnya 408. Dengan potensi upside lebih dari 20% dari harga penutupan sebesar Rp630. Valuasi menggunakan kombinasi P/I dan PBV menunjukkan fair value lebih tinggi dibandingkan rata-rata historis 5 tahun. Meski sudah di atas rata-rata historis, saham ENRG masih lebih murah dibandingkan peers, sehingga membuka peluang re-rating setidaknya seiring membaiknya fundamental. Kinerja keuangan dan produksi ENRG juga menunjukkan tren positif pada semester pertama 2025 dengan peningkatan pendapatan, laba bersih, dan interest coverage ratio. Berita keempat, instruksi Prabowo terkait percepatan rumah subsidi. Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan percepatan pembangunan rumah subsidi usai bertemu Menteri PKP Marwarar Sirait. Kebijakan ini menjadi katalis positif bagi sektor properti, khususnya pengembang rumah masyarakat berpenghasilan rendah seperti PT Repower Asia Indonesia Tbk atau REAL. REAL menargetkan pembangunan 3.000 unit rumah murah di Jawa Barat dengan potensi omset 500 miliar, selaras program pemerintah 3 juta rumah. Instruksi percepatan perizinan dan penambahan fasilitas pembiayaan seperti KPR, FLPP diproyeksi memperkuat daya serap pasar dan peluang bisnis emiten properti. Berita kelima, IHSG pekan ini berpotensi menguat. IHSG pekan lalu ditutup menguat 0,53% ke 8.051 dan berpotensi melanjutkan kenaikan ke 8.102 hingga 8.125 pada 25 September 2025. Menurut MNC Sekuritas, investor diimbau tetap mewaspadai skenario koreksi dengan support di 7.899 hingga 7.848 dan resisten di 8.063 hingga 8.098. Saham rekomendasi pekan ini meliputi AADI, BMRI, MBMA untuk strategi buy on weakness,
dan TPIA untuk sell on strength. Rekomendasi ini mempertimbangkan pergerakan teknikal masing-masing saham dan potensi target harga yang telah ditetapkan oleh analis. Demikian Top 5 IDX Channel edisi kali ini. Saya M. Faizal pamit undur diri. Harap diingat bahwa segala keputusan pembelian maupun penjualan saham sepenuhnya berada di tangan Anda, Sobat Investor. Pantau terus berita ekonomi, bisnis, dan pasar modal hanya di IDX Channel TV, idxchannel.com, dan media sosial IDX Channel. Sampai jumpa.